Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu part 12. Bapak Abraham disebut bapak orang yang beriman karena mampu menghadapi proses panjang yang diberikan Allah kepadanya dengan meninggalkan daerahnya Ur Kasdim, meninggalkan sanak saudaranya dan orang tuanya untuk pergi ke suatu daerah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ujian iman yang berat manakala ia diminta oleh Allah untuk menyerahkan anak yang dinanti-nanti kehadirannya hingga usianya 100 tahun untuk diberikan sebagai korban sembelihan kepada dia. Dengan iman yang tulus akan janjinya Tuhan kepada dirinya bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan masyhur, sehingga menyerahkan anaknya untuk dikorbankan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena keteguhan iman Abraham itulah dia disebut bapak orang beriman. Begitu juga dengan Musa, sejak kecil ia sudah menerima berbagai macam tantangan hidup yang besar yang berasal dari Raja Firaun. Bersamaan dengan kelahirannya ada perintah dari Raja Mesir untuk membunuh bayi laki-laki yang berasal dari keturunan bangsa Israel. Apa alasan dari pembunuhan setiap anak laki-laki keturunan orang Ibrani yang baru lahir? Karena jumlah penduduknya Israel yang ada di Mesir hampir sama banyaknya dengan penduduk bangsa Mesir, sehingga menimbulkan kekhawatiran bangsa Israel melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintahan Firaun. Dengan alasan itulah orang tuanya mencoba menyelamatkan dengan menghanyutkan bayi tersebut ke Sungai Nil. Bukan karena kebetulan, tetapi rencana Allah apabila bayi itu ditemukan istri Firaun dan dekat diangkat menjadi anak angkatnya karena tertarik keelokan, maka tergeraklah istri Firaun dengan belas kasihan. Sekalipun dia dijadikan anak angkat dan tinggal di istana Raja Mesir, tetapi darah Ibrani yang mengalir dalam dirinya dari orang tuanya menjadikan Musa bertindak membela bangsanya Israel. Itu terjadi ketika sudah beranjak dewasa, ia melihat saudara-saudaranya sesama bangsa Israel menderita karena ditindas bangsa Mesir. Pada suatu hari dia melihat ada seorang Ibrani yang dianiaya bangsa Mesir. Rasa patriotismenya muncul. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, depan belakang melihat ada orang lain atau tidak. Setelah dirasa tidak ada orang lain yang melihatnya, lalu Musa membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Tetapi setelah kejadian itu ada dua orang Ibrani yang sedang berkelahi, lalu ia berusaha melerainya. Namun apa jawaban kedua orang itu? Siapa yang mengangkat kamu sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirannya, lalu ia takut dan lari dari Mesir dan tiba di tanah Median. Yang menarik dalam peristiwa itu adalah Musa menjadi takut sebab pikirannya, perasaan takut yang ada dalam dirinya, dan mungkin juga kita sebagai manusia atau konsekuensi atas ketindakan yang dilakukan dengan kita. Kata lain, ayat ini mau mengatakan bahwa ketakutan itu berasal dari pikiran-pikiran kita sendiri, padahal dia sudah dijadikan anak angkat istri Firaun. Sekalipun peristiwa pembunuhan orang Mesir itu disimpan rapat-rapat, kepergian Musa dari istana Firaun itu mempercepat dia tahu siapa pelaku pembunuhan orang Mesir itu. Ketika Firaun mendengar perkara itu, lalu
dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Kata dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, dia berusaha melakukan pembunuhan terhadap Musa tidak dengan frontal, yaitu langsung memerintahkan pasukannya untuk mencarinya dan membunuhnya, tetapi ia melakukan pembunuhan dengan strategi dan taktik yang halus yang tidak diketahui banyak orang, baik Ibrani maupun Mesir. Mengapa demikian? Karena Musa sudah menjadi anak angkat istri Firaun. Kalau pembunuhan terhadap Musa itu sampai diketahui bersama, pasti akan timbul pertanyaan dan seluruh rakyat Mesir dan Israel, dan timbul banyak ekses-ekses yang akan mempengaruhi kredibilitas dan stabilitas Raja Firaun sendiri. Tetapi semuanya sudah jelas bahwa ia memang dalam rencana Tuhan untuk pemulihan namanya. Amin dan bersambung.